Bayangkan di negara yang SDM-nya banyak dan perusahaan-perusahaan membutuhkan SDM muda yang banyak, ternyata mereka tidak bisa diterima. Dan bayangkan pula lulusan SMK bisa membawahi lulusan S1. Terbalik sekali, biasanya yang berpendidikan lebih tinggi akan membawahi mereka yang berpendidikan lebih rendah. Kita sudah sering bukan menyaksikan mereka yang berpendidikan S2 menjadi bawahan dari orang-orang yang berpendidikan S1. Kenapa begitu? Ya karena sekarang juga banyak sekali orang yang tidak diterima bekerja lalu memilih untuk sekolah lagi. Dan setelah sekolah lagi karena dia tidak punya pengalaman, bahkan tidak punya kematangan. Dan ketika bekerja dia berharap dapat gaji yang lebih baik. Dan ternyata tidak demikian. Tapi baiklah, saya ingin bicara tentang pendidikan vokasi. Dan vokasi ini adalah sesuatu yang penting yang melandasi ekonomi negara-negara yang kaya di dunia. Negara-negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi di dunia. Apakah itu Swedia, Austria, Jerman, apakah negara-negara Skandinavia lainnya. Jadi inilah sesuatu yang perlu kita pikirkan, bagaimana pendidikan di masa depan perlu kita bangun. Dan pemerintah tentu saja tinggal plug and play. Ya udah, copy saja, memang sudah bagus kok. Ya, yuk kita saksikan. Saya akan ajak Anda pergi ke depan sebuah robot di mana kita bisa menyaksikan algoritmanya dibikin oleh anak-anak yang sekolah di SMK tersebut. Tidak membawa waktu lama, mari kita pergi ke sana. Bau makanan sedap ada di belakang saya dan saya tengah duduk di depan sebuah robot. Tapi robotnya sedang bekerja memasak masakan khas dari Kudus, yaitu tahu telur Kudus, dan tujuannya bukan sekedar untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakan robot untuk masak dan menggantikan tenaga kerja manusia, melainkan merupakan salah satu bentuk bagaimana manusia mempelajari algoritma, data science, augmented reality, kemudian juga coding, dan lain sebagainya, termasuk mendesain alatnya. Karena robot ini adalah robot yang dipakai untuk suatu pendidikan di SMK Wisuda Karya di Kota Kudus. Seperti yang pernah saya janjikan, dan hari ini saya bahagia sekali karena saya bisa mampir ke SMK ini dan diterima dengan baik. Dan saya akan berbicara dengan program director Jarum Foundation yang juga menyediakan sekolah ini untuk para siswa yang berada di sekitar Kota Kudus. Ini alat-alat apa ini? Ini mesin bubut manual. Mesin bubut. Sebelum mereka pegang mesin secara manual, mereka harus paham dulu. Karena karakter dibentuknya di sini. Sebelum sampai ke sana tadi? Sebelum sampai ke mesin CNC. Ini bubut komputer, ini bubut manual. Ketangguhan mereka, ketelitian mereka itu di manual. Jadi ini pembentukan dasar karakter. Mielinnya ya? Mielin dasarnya. Betul. Nah, yang robot tadi disimulasikan tempat kompornya di mana, tempat toge di mana, tempat telur di mana. Jadi mereka tuh sebagai sistem integrator gitu. Bukan pembuat robot, mengintegrasikan semua bagian-bagian untuk menjadi satu. Berarti sebelum melakukan ini mereka harus studi dulu, harus lihat dulu. Oke, ini adalah anak-anak yang membuat desain dan sistem integrator. Dari sini kemudian setelah gambarnya jadi, ini dicetak ke dalam mesin CNC. Sekarang hampir semua industri manufaktur itu membutuhkan teknisi mekatronika. Mekatronika itu gabungan antara mekanik dengan elektronik. Secara elektronik dia paham, secara mekanik dia paham. Dan sekarang semua komputer based. Semua, iya. Jangan sampai kita punya pikiran, aduh robot nanti kita semua hilang. Enggak. Ya, itu. Karena semua pekerjaan memang ada hubungan dengan ini. Dan akan makin banyak teknisi di bidang ini ke depan Indonesia nanti. Pak Prim, ini ruangan ini apa yang dikerjakan oleh anak-anak ini? Nah, setelah tadi itu mereka bikin parts-nya, itu kan kita kalau ngomong robotik itu akurasi itu kan penting ya. Jadi perlu suatu keahlian di mana mereka memastikan ini benar-benar akurat. Jangan sampai pas dipegang ntar meleset, pas ditaruh dia meleset gitu. Jadi inilah untuk mengukur tingkat keakurasian dari parts yang dibikin. Dan ini computerized semua? Semua computerized ya. Tapi di balik itu tentunya butuh soft skill yang namanya attention to detail. Attention to details. Itu kan berarti mendidik attention to details nggak bisa sehari dua hari? Nggak bisa. Berarti dari kecil mereka harus dilatih atau? Dari kecil, tapi kan kalau SMK kita nggak dari kecil. Nggak kecil, ya. Mereka harus ngerti
part-part yang dikatakan secara manual gitu. Dari manual dulu baru belajar secara komputer. Nggak langsung tiba-tiba belajar komputer, basicnya dari manual dulu. Basicnya dari manual dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak di sini kan sebagian besar anak-anak dari daerah sekitar sini ya. Dari sekitar sini dan mereka memang ingin sendiri untuk mengambil jurusan-jurusan ini. Awalnya memang mereka belum tahu. Jadi tahun pertama itu penting untuk menumbuhkan passionnya mereka. Kita kulik, cobain deh semua peralatan di sini. Kamu senangnya yang mana? Oh, jadi tidak dimasukkan, tetapi mereka harus mengenal dulu. Ya, mengenal dulu. Berapa lama itu mengenal dulu? Wah, 1 semester sampai 1 tahun. 1 semester. Iya. Setelah mereka mengenal, mereka bisa lama-lama kelihatan ada di senangnya di sini. Saya senangnya ngukur, saya senangnya bubut, saya senangnya gambar. Yuk, kamu tekunin di sana. Apa yang membedakan sekolah ini dibandingkan SMK yang lain? Satu, kami demand driven. Demand driven? Ya. Berarti dari marketnya ada apa enggak? Kurikulumnya kami sesuaikan. Kurikulumnya menyesuaikan, oke. Jadi adaptability-nya harus tinggi. Ya. Mesti agile sekolahnya gitu. Yang kedua itu memastikan kualitas gurunya tentunya. Kualitas guru, wah ini tidak mudah ini. Nggak mudah. Secanggih-canggihnya alat, secanggih-canggihnya kurikulum, nggak mungkin lebih canggih dari kualitas gurunya. Guru juga harus terus belajar mengikuti demand yang ada di industri. Jangan sampai salah satu ketinggalan. Betul. Baru suasana pembelajaran tadi. Suasana pembelajaran yang tadi kita bicarakan. Iya, suasana pembelajarannya dibikin yang menyenangkan. Benar-benar mereka harus explore, dapat passionnya. Jadi bukan cuma skill, tetapi mereka love it. Dan kemudian karena sistemnya di teaching factory, di mana mereka bikin sesuatu yang nilai bukan guru, yang nilai itu pasar. Mereka harus bisa jual. Iya. Ya, selama ini kan kita begitu metodenya guru yang menilai. Iya. Dan kemudian di kelas kita tinggal tulis. Betul. Pembelajaran dengan kalau ini mereka langsung praktek ya. Iya, langsung praktek. Berapa besar ini prakteknya? Waduh, itu bisa 70 lebih ya. 70 lebih. Ya. 70 lebih ya. Ya teorinya pun diberikan saat praktek gitu. Ya. Jadi nggak di classroom setting, langsung di sini gitu. Langsung mereka coba. Karena ujung-ujungnya setelah mereka lulus itu kan sekarang bukan ijazah, Prof, yang dibutuhkan. Bukan ijazah, apa dong? Apa yang portofolio. Portofolio. Dan itu ditaruhnya bukan di kelas, tapi ditaruhnya di publik ya. Alat-alat seperti ini, saya dengar ini kan bukan beli, tapi sekolah juga harus mampu menciptakan untuk kebutuhannya. Ya. Kenapa itu diperlukan? Satu, memang ini alat-alat basic ya, basic elektronika untuk siswa kelas 10, kelas 11 untuk paham logic elektronika. Beli sih bisa kalau mau, tapi kalau kita punya semua peralatan untuk bikin ini semua, yang dibikin oleh kakak kelasnya. Gunanya buat apa? Ini untuk portofolionya mereka. Jadi dengan kata lain sebenarnya sekolah itu tetap harus memiliki capability untuk menghasilkan yang dia bisa pakai untuk pendidikan. Ya, dan ini juga dijual, Prof, ke sekolah-sekolah lain. Dan ini sudah bisa mengenerate income untuk memelihara ini. Untuk pemelihara. Jadi ini semacam social entrepreneur desainnya. Boleh dibilang seperti itu ya. Sekarang masak tahu telur. Sekarang masak tahu telur. Dipencet di situ, tangan langsung bekerja, angkat tahu. Ini algoritma. Itu dia. Ada instruksi bertahap, step by step. Ya. Ada step by step. Ya. Nah, ini yang namanya kombinasi antara kompleks problem solving atau yang sekarang istilahnya itu computational thinking. Dia mesti tahu algoritma, belajar pattern, tapi di balik itu mesti punya creativity dan curiosity. Sekali lagi, apa yang membedakan sekolah SMK ini dengan sekolah-sekolah yang lain selain tadi yang disebutkan? Yang membedakan, kita kasih ruang mereka untuk berkreasi, yang aplikasi, kami fokusnya di portofolionya. Portofolio nyata itu kan tergantung demand nanti. Ya, Pak Prim, mengapa pernah sampai kemudian Jarum Foundation sempat berpikir juga untuk membina PAUD-PAUD? Kan jauh sekali nih jarak dari PAUD sampai ke SMK. Kemampuan untuk berkreasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk problem solving, itu kan nggak bisa dibentuk seketika itu, seketika misalnya 16 harus tahun. Dari kecil. Harus dari kecil. Ya. Makanya di PAUD-PAUD yang kami bina di Kudus, sejak usia 4-5 tahun sudah diajarin robotik. Sudah diajarin robotik dan algoritma. Dan algoritma. Apa yang anak-anak pelajarin sekarang belum tentu tahun depan masih ada loh. Iya betul. Mungkin berubah ya. Jadi skill mereka juga bisa obsolete. Bisa obsolete. Ya. Jadi kemampuan menjadi seorang lifelong learner atau pelajar abadi itu yang kami ciptakan. Itu penting sekali dibangun. Kalau untuk SMK tuh basic skill yang harus kuat.
basicnya. Basic skill, basic mengenai algoritma, mengenai pneumatik, basic elektronika, itu yang harus kuat dulu. Itu yang kepegang. Jangan tergoda, wah langsung tahun pertama belajar robot. Nggak bisa, ada tahapannya dulu gitu. Saya membaca data dari Manpower tentang kebutuhan tenaga talented di seluruh dunia. Dan ternyata Amerika, Jepang, Jerman, negara-negara seperti Korea Selatan, sampai negara tetangga kita Singapura, itu angka talent shortage atau kelangkaan SDM dengan skill set baru itu antara 75 sampai 80%. Bayangkan coba. Jadi tidak mengherankan kalau ada banyak tenaga-tenaga dari Indonesia yang ditawarkan kewarganegaraan di Singapura belum lama ini. Karena Singapura pun kekurangan. Satu-satunya negara yang kelebihan dengan skill set baru itu adalah India. Robot di belakang saya ini adalah alat pendidikan. Robot ini menjadi penting sekali karena kita memasuki era yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Kita ketahui di sini kita akan memasuki era data science, augmented reality, kemudian juga improvement in robotics. Wah, ini luar biasa sekali. Dan untuk bisa mengoperasikan robot tidak cukup hanya ada robot. Harus ada yang memahami softwarenya, algoritmanya, memberikan perintah kepada robot, melakukan langkah secara spesifik step by step. Dan tentu saja selain itu harus ada pelengkapnya. Robot-robot seperti ini misalnya armsnya itu bisa dipesan pada perusahaan pembuat robot. Tapi untuk memberi perintah ini kan setiap produk yang mau kita bikin tidak sama. Berarti anak-anak ini harus diajar, berlatih untuk membaca step itu secara logik. Jadi mereka juga harus memiliki curiosity. Mereka juga harus memiliki kemampuan berimajinasi, creative thinking. Dan tentu saja mereka juga harus memiliki critical thinking. Dan tentu saja di situ diperlukan tenaga-tenaga yang mendesain. Dan desainnya ini pun pakai komputer. Kemudian masuk ke yang sudah didesain dan kemudian setelah itu membuatnya sendiri. Yang harus memeriksa tentang presisinya. So kalau tidak presisi, namanya juga teknologi tinggi, tidak bisa digunakan. Itu sebabnya negara-negara seperti Jerman, Swiss, kemudian juga negara Austria, itu tingkat pengangguran di antara kaum mudanya sangat rendah sekali. Belum lama ini kita membaca data bahwa pengangguran di Indonesia per Agustus tahun lalu itu sudah mencapai hampir 8 juta orang, tepatnya 7,86 juta. Dan salah satu yang besar itu adalah pengangguran di antara generation Z. Apakah mereka tamat SMP, SMA, lalu mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak bisa bekerja, skillnya tidak memadai, dengan indeks of productivity yang ternyata hanya 0,8 di Indonesia, kita bisa membutuhkan berhari-hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan ini sangat tidak menguntungkan. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak sektor manufaktur dari negara lain melakukan relokasi tidak ke negara kita. India pun juga ingin masuk ke negara kita. Tetapi ya begitulah, tidak didapatkan SDM yang cukup karena tidak memiliki keterampilan-keterampilan. Jadi indeks of productivity ini perlu kita bangun dengan pendidikan vokasi, SMK yang berkualitas. Dan mendesain SMK yang berkualitas ini bukan sekedar bukan sekedar mendirikan SMK, bukan sekedar menyediakan anggaran bagi rata, dan kemudian kita tidak pikirkan kurikulumnya. Bahkan kurikulum saja kita juga harus pikirkan kompetensinya. Kompetensi 4C ini penting untuk kita bangun. Tidak cukup hanya kompetensi teknis, karena kita juga harus mengajarkan anak-anak ini berpikir critical thinking, kemudian creativity, communication, and collaboration. Karena robot ini tidak hanya sekedar robot, juga ada yang disebut dengan cobot. Cobot itu artinya adalah kolaboratif robot. Robot yang bekerja sama dengan manusia. Bayangkan pada waktu terjadi pandemi kemarin, kalau tidak ada robot, bagaimana produksi bisa ditingkatkan? Robot telah menggantikan manusia di banyak pabrik, bahkan dengan cobot tadi. Jadi manusia dengan manusia berjarak, tapi manusia dengan mesin bisa berdekatan. Jadi manusia yang bekerja sama dengan robot itu. Tapi kalau tidak punya skill, tidak mempunyai keterampilan, bahkan ketika macet nggak bisa diperbaiki. Ketika alatnya rusak harus panggil teknisi dari luar negeri atau harus kirim barangnya ke luar negeri. Betapa borosnya bangsa itu. Kita memerlukan orang-orang yang bisa turun memperbaikinya. Saya tadi bicara dengan anak-anak di SMK ini yang sudah lama saya ingin kunjungi, dan saya tanyakan, kalau rusak kamu bisa perbaiki nggak? Ternyata mereka bisa perbaiki.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh John Ruskin. Ini adalah seorang penulis dan filosof yang pernah mengatakan, "When love and skills work together, expect a masterpiece." Ketika orang yang benar-benar terpanggil dan menyukai suatu bidang, kemudian dibekali dengan keterampilan, maka kita bisa mengharapkan mereka akan menghasilkan masterpiece. Dan kemudian ada seorang filsuf lain yang mengatakan bahwa every skills you acquire doubles your odds of success. Setiap keterampilan yang Anda dapatkan itu akan bisa mengakibatkan kita melipat gandakan keberhasilan. Maka lipat gandakanlah keterampilan yang kita miliki, karena setiap zaman selalu akan memiliki orang-orangnya. Yang lebih penting ternyata bukan skill yang berlaku pada suatu ketika, melainkan adalah keterampilan kita untuk mempelajari hal-hal baru. Inilah yang disebut dengan keterampilan melakukan eksplorasi. Kalau kita bisa mengeksplorasi dan selalu mau belajar seumur hidup, maka kita bisa lebih beruntung dibandingkan kita yang terkunci memiliki keterampilan yang kemudian menjadi obsolete. Lifelong learning. Dan sekolah seperti ini pantas untuk menjadi percontohan nasional. Dan stay relevant.